Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa malikul haqqul mubin. Thumma wa huwa malikul haqqul mukhlisin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa sayyidil hurril muhajjalin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tasawwaju fa inna khairas zadi taqwa. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya-Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga sampai pada detik hari ini di Sayyidul Ayyam atau di hari Jumat yang mulia, kita masih bisa memanfaatkan nikmat itu, termasuk nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan takwa, bahkan nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara-saudari kita, banyak di antara kita ingin seperti kita hari ini menunaikan ibadah salat Jumat, ternyata boleh jadi sudah terbaring di rumah sakit atau mungkin terbaring di rumahnya. Oleh karena itu, marilah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk berbuat baik sebagai bekal untuk kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi nanti. Selanjutnya saya mengajak, mari senantiasa mengirimkan salam salawat kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baginda Rasulullah adalah sang pemilik telaga Al-Kautsar, di mana nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, matahari tinggal sejengkal dari kepala. Ada yang merasa kehausan, ada yang merasa kepanasan. Tapi inilah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan telaga Al-Kautsar khusus untuk baginda Rasulullah dan umatnya. Maka siapa yang mencintai baginda Rasulullah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, hakul yakin kita adalah kata Nabi yang singgah minum di telaga Al-Kautsar ini. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat apalagi di yaumil Jum'ah atau di hari Jumat yang mulia ini. Semoga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir, bahkan bersama nanti di alam surganya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Hadirin jemaah Jumat yang insya-Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat hari ini, kalau tidak salah kita sudah berada di hari ke-6 di bulan Zulhijjah. Artinya beberapa hari lagi kita telah berada di Yaumil Nahar atau di hari raya Aidil Adha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasawwadu
bawalah bekal, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik bekal yang engkau akan bawa dimanapun anda berdiri, dimanapun kaki berpijak, dimanapun kaki bertapak, sebaik-baik bekal yang harus kita bawa adalah bekal takwa. Apa makna daripada takwa itu? Adalah sangat singkat dan mudah dipahami. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu berbuat baik di hadapan Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mau berkorban atas segala nikmat yang disisihkan Allah buat dirinya. Dan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang mampu membedakan. Allah tidak melihat dari kedudukan kita, Allah tidak melihat dari jabatan dan pangkat kita, tapi Allah melihat daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita pahami bahwa tidak boleh memandang siapa saja, memandang remeh, memandang enteng saudara-saudara yang ada di sekeliling kita, karena boleh jadi dia lebih hebat, lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan kita. Kalau hanya kita menggunakan bahwa melihat dari sisi pangkat, melihat dari sisi kedudukan, karena Allah hanya melihat dari inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah hanya melihat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Hadirin jemaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Oleh karena itu, berbekallah dengan sungguh-sungguh, termasuk di bulan ini, di bulan Zulhijjah. Artinya apa? Kita merasa dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manfaatkan titipan Allah itu agar titipan itu menjadi harta sesungguhnya. Karena apa yang disaksikan oleh mata, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, apa yang mampu kita rasakan, apa yang kita raba, belum tentu itu adalah milik kita sesungguhnya. Lalu yang mana milik sesungguhnya? Allah menitip sebahagian rezeki pada kita, lalu dimanfaatkan rezeki itu untuk berkurban, dimanfaatkan titipan Allah itu untuk membangun masjid, dimanfaatkan titipan Allah itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka hakul yakin itulah harta sesungguhnya yang kita miliki. Oleh karena itu saya katakan tadi, beberapa hari lagi kita sudah berada di Yaumin Nahri, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amalu ibnu Adam." Tidak ada yang dilakukan anak cucu Adam yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih dahsyat di hari nahar illa ikhraqid dar, kecuali mengalirkan darah kurban, kecuali memotong hewan kurban. Ini Nabi mengingatkan, tidak ada kegiatan, tidak ada perbuatan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih dahsyat pada hari nahar atau hari raya Aidil Adha, kecuali apa? Illa ikhraqid dam, mengucurkan darah kurban. Dan 3 hari sesudahnya yang disebut dengan hari tasyrik, maka hari Yaumin Nahar, hari raya Aidil Kurban, hari raya tasyrik 11, 12, 13, maka kita diharamkan untuk berpuasa. Sungguh berbahagialah saudara-saudaraku yang dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia berpikir di dalam rezekiku, di dalam titipan Allah ada hak orang lain. Sekali lagi, sungguh berbahagialah hamba-hamba Allah yang merasa dirinya dititipi rezeki yang banyak oleh Allah, lalu dia berpikir bahwa di dalam rezekiku ada hak orang lain. Maka setelah kita mengingat kepada Allah, mendirikan salat, apa kata Allah? Wa
wanhar, maka berkurban. Ini jadi intinya, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang mampu menjaga solatnya dan mampu berkurban. Kalau bukan orang yang beriman dan bertakwa, otomatis banyak berpikir, bahkan lalai dari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Hadirin jemaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari tenangkan hati kita, pikiran jernih, agar kita mau berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan dan berlomba, karena sesungguhnya hari ini kita sudah berada di garis finish. Ada saudara kita sudah menghampiri garis finish. Ada saudara kita masih berada di garis start. Ada saudara kita sudah sampai di pertengahan. Tapi ingatlah, Allah tidak memandang bahwa apakah dia berada di garis start untuk mau start menjalani kehidupannya di dunia, apakah dia sudah sampai di batas pertengahan, apakah dia sudah mendekati garis finish. Semuanya harus mempersiapkan diri untuk fastabiqul khairat, berlomba untuk berbuat kebaikan. Kita fastabiqul khairat, berlomba untuk berbuat kebaikan, walau sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak tahu amalan kebaikan yang mana yang kita kerjakan dan mampu mengantarkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Yang terakhir, saya mengajak kepada seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai detik hari ini perbaiki pikiran kita, tenangkan hati kita. Jangan panik dengan kondisi yang kita alami. Banyak berdoa kepada Allah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula kepada pemerintah kita. Insya Allah pasti kita menemukan ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, saya ajak di semua, wahai seiman dan sekeyakinan, jadikan dirimu sebagai sumber ketenangan, sumber kesejukan, sumber keteduhan dimanapun kaki berpijak, dimanapun kaki bertapak. Jangan menjadikan dirimu sebagai sumber penyebar hoax atau membuat orang lain merasa panik, apalagi sampai dia sakit. Maka inilah yang diingatkan baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehat kita semua, selamat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa la zikril hakim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala bi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Harapan di khutbah yang kedua ini, mari tundukkan kepala sejenak, bersihkan pikiran kita bagaikan bersihnya udara pagi, jernihkan hati bagaikan jernihnya air Zam-Zam. Memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin seluruh doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'watil qadiyatil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ليذكر واذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر